Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Khotbah ibadah lingkungan di perkumpulan keluarga kita saat ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-18 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adapun yang menjadi topik renungan kita saat ini, menjadi pemimpin yang menghamba. Perikop ini memberikan penjelasan tentang pendelegasian tugas kepemimpinan Musa. Musa merasa kewalahan mengadili segala perkara bangsa Israel. Yitro, ayah mertua Musa, melihatnya dan mengusulkan pembagian tugas. Ada banyak tugas pokok yang hanya dapat dilakukan Musa sendiri. Tetapi ada banyak pula perkara yang kecil yang dapat ditangani oleh wakil-wakil Musa. Pertanyaan yang muncul adalah, apa tugas pokok Musa? Dalam usulan Yitro ada 3 tugas pokok utama Musa. Yang pertama, mewakili umat kepada Allah. Hal ini menjadi sangat jelas terlihat ketika Musa memohonkan pengampunan bagi dosa bangsa itu terhadap Tuhan Allah. Seperti dalam kesaksian kitab Keluaran pasal 32 ayat 30 hingga 34. Setelah peristiwa pembuatan patung anak lembu emas. Yang kedua, tugas pokok Musa yaitu Musa yang akan menyampaikan kehendak Allah. Pengajaran yang akhirnya tertuang dalam hukum Taurat atau Dasatita. Lalu tugas pokok yang ketiga, tugas Musa adalah Musa tetap terlibat dalam perkara-perkara, tetapi hanya yang terlalu besar untuk para wakilnya. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Musa mesti menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk ini. Namun ia tetap berusaha untuk memimpin bangsa tersebut dan melayaninya dengan sebaik mungkin. Ini menunjukkan sikap rendah hati dengan kesediaannya untuk belajar pada ayah mertuanya. Ya,
Yitro sangat memahami beban dan tanggung jawab dan kelelahan Musa kala itu, sehingga ia pun menasihati menantunya Musa untuk mengangkat hakim-hakim guna mengurangi bebannya. Musa pun mendengarkan nasihat ayah mertuanya itu, yang dapat mengoptimalkan pelayanannya. Ini merupakan bukti akan kerendahan hati seorang Musa yang mau mendengar orang di sekitarnya. Harus kita akui, umumnya kecenderungan seseorang yang telah terpilih menjadi pemimpin, ia sangat sukar untuk mendengar orang di sekitarnya. Ia hanya ingin didengar tanpa mau mendengar. Ini tentu bukan gaya kepemimpinan yang baik dan sehat. Sebaliknya, Musa dengan terbuka mau mendengar saran dari ayah mertuanya dan melakukannya dengan sepenuh hati. Apa yang dilakukan Musa ini kiranya juga bertumbuh dalam pelayanan gereja, pekerjaan kita sehari-hari sampai sejauh ini. Hendaknya masing-masing jemaat dan pelayan serta setiap pribadi kita, mari terus belajar untuk saling mendengar dan menghargai akan sebuah pendapat dari orang di sekitar. Karena kecenderungan yang terjadi bila masing-masing orang suka berbicara, tentu akan sangat sulit untuk mau mendengar. Tak jarang banyak gereja yang berkonflik karena masing-masing pihak hanya jago berbicara, tapi kurang mampu menjadi seorang pendengar yang baik. Disinilah Musa memberikan teladan bagi segenap kita sebagai pemimpin yang menghamba. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada segenap kita perihal tugas panggilan menjadi seorang pemimpin yang menghamba. Menurut Injil Markus pasal 10 ayat 35 hingga 45. Konteks nas ini berbicara tentang Yesus yang sedang mempersiapkan diri memasuki penderitaan. Bukannya turut merasakan penderitaan gurunya, Yakobus dan Yohanes justru sibuk memikirkan kepentingan mereka sendiri. Ya, mereka ingin memperoleh kedudukan terhormat untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Mereka datang bersama ibunya dan melalui ibu merekalah permintaan itu disampaikan kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi? Respon Yesus sungguh sangat keras bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Meskipun mereka ikut menderita bersama Yesus, bukan berarti mereka dapat mengatur Tuhan untuk kedudukan mereka di sorga. Hal itu sepenuhnya wewenang daripada Tuhan Allah Bapa. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mendengar hal itu, para murid lainnya marah, bukan karena menyadari Yakobus dan Yohanes salah meminta. Sesungguhnya dalam hati setiap mereka pun ada keinginan yang sama, yaitu menjadi yang berkuasa di antara sesama rekan-rekannya. Itu sebabnya Yesus mengingatkan bahwa mereka agar tidak sama dengan orang-orang di luar sana. Prinsip menjadi terbesar dalam konsep Tuhan Yesus adalah menjadi pelayan atau hamba bagi sesama. Tuhan Yesus telah mencontohkan sendiri lewat pelayanan dan pengorbanan dirinya untuk keselamatan dunia, untuk keselamatan kita semua. Prinsip yang sama ini juga berlaku bagi seorang pemimpin, yaitu seorang pemimpin yang harus terlebih dahulu merendahkan hati dan dirinya. Dengan mengutip kembali ayat 43 hingga 45, nas ini berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya.
Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pekerjaan dan pelayanan yang begitu berat yang sudah kita lakukan kadang-kadang bisa tidak dapat kita pikul dengan mengandalkan tenaga kita seorang diri. Jika kita kelelahan, akhirnya pekerjaan atau pelayanan kita itu malah tidak efektif. Atau kita bisa merasa menjadi jauh dari Tuhan karena waktu secara pribadi untuk saat teduh menjadi jarang sekali terjadi. Jika ada orang lain yang bersedia menasihati, cernalah baik-baik. Pasti nasihatnya itu berguna bagimu. Saat kita hebat, kita perlu ingat bahwa kita perlu banyak penasihat yang dapat menolong kita bertumbuh, baik secara pribadi maupun dalam pelayanan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi segenap kita hingga saat ini. Kita merasa sudah terlalu banyak tuntutan yang harus kita jalankan dalam kehidupan ini. Sehingga tanpa pertolongan Tuhan, kita pasti tidak sanggup untuk menjalaninya. Oleh karena itu, mari prioritaskan hidup pelayanan dan pekerjaanmu dengan tunduk dan taat akan perintahnya, agar kita dimampukan menjadi seorang pemimpin yang melayani, pemimpin yang menghamba. Oleh karena itu, setidaknya ada 4 hal yang perlu kita perhatikan agar kita dapat lebih jauh lagi menghayati akan tugas panggilan kita menjadi seorang pemimpin yang menghamba. Yang pertama, kita tidak boleh mengabaikan hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, bangunlah hubungan yang intim kepada Tuhan melalui ibadah komunal maupun personal dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Yang kedua, kita tidak boleh mengabaikan tanggung jawab pekerjaan kita. Oleh karena itu, mari fokus dan bersungguh-sungguh melakukan setiap pelayanan atau pekerjaan kita. Dengan mengutip surat Paulus Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu yang ketiga, kita tidak boleh mengabaikan keluarga kita. Lihatlah Musa, di saat dia sibuk dengan segala tugasnya, ia masih sempat bertemu dengan istri, anak-anak, dan juga ayah mertuanya. Oleh karena itu, mari bangun terus perjumpaan yang akrab dengan keluarga kita masing-masing. Dan yang terakhir, keempat, kita tidak boleh menganggap remeh, rendah orang lain atau siapapun dia, baik dia orang yang lebih muda maupun orang yang lebih tua, atau mereka yang lebih lemah atau bawahan. Mari terus belajar dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Ia tetap menghargai siapapun, setiap orang yang dia jumpai, termasuk orang-orang yang berdosa, bahkan yang telah memusuhinya sekalipun. Dengan demikian, kita berharap kiranya kita semua dimampukan Tuhan untuk menjadi saksinya, menjadi pemimpin yang menghamba, terlebih dalam menjalani masa pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana seruan pemerintah kita, mari terus kita terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia.